Di tengah kehidupan yang penuh perjuangan, seorang pemuda Brebes bernama Andi tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya ke pertemuan tak terduga dengan seorang janda kaya di Kalimantan. Hidup sederhana, Andi menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya sakit. Namun, dalam hidup yang penuh kesederhanaan, takdir mempertemukannya dengan Diana, seorang wanita kaya yang sudah lama hidup sendiri setelah suaminya pergi. Bisakah cinta bersemi di antara perbedaan status dan latar belakang mereka? Ikuti kisah menguras perasaan yang penuh perjuangan, cinta, dan harapan ini. Andi lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Keluarganya bukanlah keluarga kaya, namun mereka selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang bekerja sebagai guru, memiliki pendapatan yang terbatas. Ibu Andi, seorang ibu rumah tangga, selalu berusaha membuat rumah mereka terasa nyaman meskipun seringkali mereka harus menghemat pengeluaran. Sejak usia muda, Andi sudah memahami arti perjuangan. Ia tidak pernah mengeluh meskipun harus berjalan kaki jauh untuk pergi ke sekolah atau berbagi satu sepatu dengan adiknya. Setiap hari, ia bekerja keras di rumah membantu ibu, dari mulai menyapu, mencuci piring, hingga berkebun. Saat ia semakin dewasa, tugas sebagai tulang punggung keluarga semakin berat di pundaknya. Ayahnya yang mulai sakit-sakitan membuat Andi harus menggantikan peran ayah untuk mencari nafkah. Andi yang sebelumnya memiliki cita-cita menjadi seorang arsitek, harus mengubur impiannya dalam-dalam. Dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, ia tahu bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah. Ia mulai bekerja paruh waktu sebagai buruh di pabrik tekstil untuk membantu biaya hidup keluarganya. Setiap pagi, Andi berangkat sebelum matahari terbit dan pulang larut malam setelah lelah bekerja seharian. Meskipun banyak teman-temannya yang lebih memilih untuk bersenang-senang, Andi tahu bahwa keluarganya lebih membutuhkan dirinya. Ia selalu merasa bersyukur meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Namun, di balik kehidupan yang penuh tantangan ini, Andi tidak pernah merasa kecewa. Ia selalu memiliki semangat yang tinggi dan keyakinan bahwa suatu saat nanti keadaan akan berubah. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketulusan hati, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Impian besarnya adalah memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adiknya, supaya adiknya tidak harus melalui kesulitan yang sama. Bagi Andi, keluarga adalah segalanya, dan ia tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mereka. Sementara itu, di dalam hati Andi, ada satu impian yang tidak pernah pudar. Meskipun ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia tetap berharap suatu hari bisa menemukan cinta sejati yang bisa menemani perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Ia selalu percaya bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan cobaan, kebahagiaan yang sejati akan datang pada waktu yang tepat. Peluang besar datang ketika Andi menerima tawaran bekerja di Kalimantan. Tawaran tersebut datang dari teman lama yang kini bekerja di sebuah perusahaan tambang batu bara. Andi yang merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang begitu sederhana, melihat kesempatan ini sebagai pintu untuk merubah nasib. Meski berat meninggalkan keluarga, ia tahu bahwa ini adalah peluang langka yang tidak boleh disia-siakan. Setelah berdiskusi dengan ibunya, yang dengan berat hati mengizinkannya pergi, Andi pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Perjalanan menuju Kalimantan bukanlah perjalanan yang mudah. Andi harus menempuh perjalanan panjang yang melelahkan dengan menggunakan transportasi umum. Bahkan, perjalanan menuju Kalimantan penuh dengan ketidakpastian, dari cuaca buruk hingga masalah administrasi di perjalanan. Namun, Andi tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan hidup yang penuh perjuangan. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik akan menantinya di ujung jalan. Sesampainya di Kalimantan, Andi merasa seperti seorang anak yang baru pertama kali menginjakan kaki di dunia yang sama sekali berbeda. Suasana di sana sangat kontras dengan Brebes. Kalimantan, dengan hutan yang lebat dan tambang batu bara yang luas, menawarkan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama beberapa pekerja lainnya. Meski kondisi tempat tinggalnya jauh dari kata nyaman,
Andi merasa bersyukur karena ia bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di Brebes. Pekerjaan pertama Andi di Kalimantan adalah sebagai buruh kasar di lokasi tambang. Setiap hari, ia terpapar debu batu bara dan bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Tugasnya sangat berat, mulai dari memindahkan batu bara hingga membantu proses pengangkutan. Namun, Andi tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh adalah investasi untuk masa depan. Ia selalu mengingat pesan ibunya untuk tidak pernah menyerah, meskipun dalam kondisi yang sulit. Selama bekerja di Kalimantan, Andi mulai membiasakan diri dengan kehidupan di sana. Ia berkenalan dengan banyak orang baru, sesama pekerja yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Andi merasa sangat kecil di tengah-tengah mereka yang sudah lebih berpengalaman. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di tengah kerasnya dunia tambang, Andi bertemu dengan orang-orang yang memberinya pelajaran hidup yang berharga, mengajarkan dia bagaimana menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Meski segala sesuatunya tampak berat, Andi merasa bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Di dalam hatinya, ia berharap suatu saat nanti, dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa membawa keluarga kecilnya ke kehidupan yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa disinilah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang wanita yang hidupnya begitu berbeda, namun memiliki jiwa yang sama-sama mencari kebahagiaan di tengah kesendirian. Hidup Andi di Kalimantan mulai terasa seperti rutinitas yang tak pernah berakhir, hingga suatu pertemuan tak terduga mengubah arah hidupnya. Suatu hari, saat acara perusahaan yang diadakan untuk merayakan hasil kerja keras para karyawan tambang, Andi bertemu dengan seorang wanita yang tak pernah ia bayangkan akan memasuki kehidupannya. Wanita itu adalah Diana, seorang janda berusia 35 tahun yang adalah pengusaha sukses di bidang tambang batu bara. Diana bukanlah wanita sembarangan. Dia adalah sosok yang independen, kaya raya, dan memiliki segalanya, kecuali kebahagiaan yang sejati. Diana, meskipun memiliki segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang, merasa kesepian. Suaminya, yang juga seorang pebisnis tambang, meninggalkannya setelah mereka menghadapi kebangkrutan yang membuat bisnis mereka terpuruk. Sejak saat itu, Diana menjalani hidupnya seorang diri. Meskipun ia memiliki banyak teman dan kolega, tak ada satupun yang mampu mengisi kekosongan hatinya. Kebahagiaan yang ia cari bukanlah tentang materi, melainkan tentang hubungan yang tulus dan saling mendukung. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai kehilangan harapan akan menemukan cinta sejati lagi. Di acara perusahaan tersebut, Andi yang sedang membantu di bagian logistik tidak sengaja bertemu dengan Diana. Awalnya, Andi hanya melihatnya dari jauh, seorang wanita cantik, mengenakan pakaian serba mewah dengan senyum yang selalu tampak di wajahnya. Tetapi senyum itu, meskipun terlihat tulus, terasa sedikit hampa. Ketika kesempatan itu datang, Andi mendekati Diana untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas teknis di acara tersebut. Percakapan mereka dimulai dengan topik biasa, tentang pekerjaan, kehidupan di Kalimantan, dan cuaca panas yang menyengat. Namun, yang membuat percakapan mereka berbeda adalah kehangatan yang timbul di antara mereka. Diana merasa nyaman berbicara dengan Andi, meskipun dia adalah seorang pemuda yang jauh lebih muda dan berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Andi tidak seperti pria-pria lain yang selama ini ia temui, pria-pria yang sering memandangnya dengan harapan atau ketertarikan pada kekayaannya. Andi lebih tampak sebagai sosok yang sederhana, dengan perhatian tulus dan tidak terkesan dengan status sosialnya. Bagi Andi, Diana bukanlah wanita kaya yang harus dijauhi karena perbedaan status sosial, tetapi seorang wanita yang bisa merasakan kesendirian dan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Saat Diana berbicara tentang kesepian yang ia rasakan setelah suaminya pergi, Andi dengan penuh empati mendengarkan. Ia tidak mencoba memberikan saran atau berusaha menghibur, tetapi hanya mendengarkan. Ini adalah sesuatu yang sangat langka bagi Diana, karena banyak orang hanya melihat dirinya sebagai seorang pengusaha sukses, bukan sebagai wanita yang memerlukan teman bicara. Keberadaan Andi mulai memberikan kehangatan yang jarang ia temui. Diana merasa ada koneksi yang kuat, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan santai.
Andi tidak menilai dirinya berdasarkan status sosialnya, melainkan melihatnya sebagai seorang manusia yang juga berhak merasakan kebahagiaan. Dan bagi Andi, meskipun ia hanya seorang buruh tambang, ia merasa dihargai oleh Diana lebih dari siapapun yang pernah ia temui. Diana terkejut dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah ini cinta? Ataukah sekadar rasa kesepian yang memaksanya mencari perhatian dari sosok yang begitu berbeda dari dunia yang biasa ia kenal? Namun, satu hal yang pasti, Andi telah membuka matanya akan kemungkinan cinta yang datang dari tempat yang tak terduga. Pertemuan pertama itu hanya permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawa mereka ke dalam dunia penuh kebimbangan, perasaan yang tak terucapkan, dan pilihan-pilihan sulit yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah pertemuan pertama mereka di acara perusahaan, Andi dan Diana mulai sering bertemu lagi. Meskipun awalnya hanya dalam konteks pekerjaan, kedekatan mereka perlahan berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan profesional. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andi yang awalnya merasa canggung mulai merasa nyaman di dekat Diana. Diana, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berbicara dengan Andi. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang kehidupan masing-masing setelah bekerja. Di antara tumpukan pekerjaan dan rutinitas yang melelahkan, mereka menemukan kenyamanan dalam satu sama lain. Andi yang sederhana dan tulus seringkali membuat Diana merasa lebih hidup. Di hadapan Andi, ia bisa berbicara tentang perasaannya tanpa merasa dihakimi atau dilihat hanya sebagai seorang wanita kaya yang selalu berada dalam sorotan. Andi tidak peduli dengan status sosialnya. Baginya, Diana adalah seorang wanita yang juga memiliki impian dan perasaan yang ingin dihargai. Diana, yang telah lama merasa kesepian, mulai merasakan adanya kehangatan dalam hubungan mereka. Ia teringat masa-masa ketika suaminya masih ada, dan mereka saling berbagi impian untuk masa depan. Namun, suaminya meninggalkannya begitu saja, dan setelah itu, hidupnya terasa hampa. Namun, Andi memberinya sebuah harapan baru. Meskipun Andi bukan pria dengan segalanya, ia memiliki hal yang lebih berharga, ketulusan dan semangat hidup yang jarang ditemukan di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Namun, hubungan mereka tidaklah mudah. Meskipun Diana merasa nyaman dengan Andi, ia juga merasa ragu. Apa yang bisa ia tawarkan kepada Andi? Diana, yang sudah lebih berpengalaman dan berada di dunia yang sangat berbeda, merasa bahwa perbedaan usia dan status bisa menjadi halangan besar dalam hubungan mereka. Andi yang masih muda dan bekerja keras di tambang, memiliki dunia yang jauh berbeda dengan kehidupannya yang penuh dengan bisnis dan kemewahan. Diana mulai bertanya-tanya apakah Andi hanya merasa kasihan padanya, atau apakah ada perasaan tulus yang berkembang dalam dirinya. Ia takut jika Andi hanya melihatnya sebagai seorang wanita kaya yang dapat memberinya kenyamanan. Tetapi Andi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tertarik pada kekayaan Diana. Bagi Andi, Diana adalah seseorang yang sangat menginspirasi, seorang wanita kuat yang meskipun memiliki segalanya, tetap merasa kesepian. Ia ingin melihat Diana bahagia, dan ia merasa bahwa dia bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil setelah bekerja, Diana akhirnya membuka hatinya. "Andi," katanya dengan suara lembut, "kamu tahu, banyak orang yang melihatku hanya karena apa yang aku miliki, tapi tidak banyak yang melihat aku sebagai manusia biasa. Kamu berbeda. Kamu tidak melihat kekayaanku. Kamu melihat siapa aku sebenarnya." Andi menatapnya dengan penuh perhatian. "Diana, aku melihat lebih dari itu. Kamu kuat, kamu mandiri, dan yang paling penting, kamu tulus. Aku tidak melihat kekayaanmu, aku hanya melihat dirimu." Itulah saat pertama kali Diana merasa bahwa dia tidak sendirian. Di hadapan Andi, dia merasa diterima apa adanya. Cinta mereka yang semula tumbuh dari persahabatan yang sederhana mulai berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Diana merasa bahwa meskipun mereka datang dari dua dunia yang berbeda, cinta mereka bisa bertahan. Namun, ia masih merasa takut akan resiko yang mungkin harus mereka hadapi, terutama perbedaan status dan masa lalu mereka yang penuh luka. Namun, di dalam hati, Diana merasa bahwa mungkin, hanya mungkin,
Andi adalah jawaban dari kebahagiaannya yang hilang. Mereka berdua merasa bahwa meskipun tantangan akan datang, mereka siap menghadapinya bersama. Tetapi, apakah mereka bisa melewati semua halangan itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Meskipun hubungan Andi dan Diana semakin mendalam, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Perasaan mereka satu sama lain tumbuh dengan indah, namun realitas yang mereka hadapi cukup keras. Diana yang telah melalui banyak rintangan dalam hidupnya, mulai merasakan kebimbangan yang kuat. Ia sadar bahwa hubungan mereka, meskipun tulus, penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan usia, status sosial, dan latar belakang mereka terasa semakin nyata seiring berjalannya waktu. Di satu sisi, Diana merasa bahwa Andi adalah sosok yang bisa memberikan kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas tentang reaksi orang-orang di sekitarnya. Keluarganya, terutama ibunya, selalu mengingatkan bahwa ia harus mencari pasangan yang setara, yang bisa mendukung dunia bisnisnya. Bagi ibunya, status sosial dan kecocokan dunia bisnis adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Diana tahu bahwa meskipun ia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan Andi, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya dan nama baik bisnisnya. Diana pun terjebak dalam kebingungannya. Apakah ia harus mengikuti kata hati dan memilih cinta, ataukah ia harus mengorbankan kebahagiaannya demi harapan keluarganya? Sementara itu, Andi, meskipun tidak pernah mengungkapkan kekhawatirannya secara terbuka, juga merasakan ketegangan yang sama. Ia tahu bahwa Diana adalah wanita yang luar biasa, namun ia merasa rendah diri dengan status sosialnya yang jauh berbeda. Meskipun Diana selalu meyakinkannya bahwa kekayaan dan status tidaklah penting baginya, Andi tetap merasa ragu. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Diana. Ia khawatir bahwa suatu hari nanti, Diana akan merasa bahwa dia tidak cukup untuknya, bahwa cinta mereka akan terhalang oleh perbedaan dunia yang terlalu besar di antara mereka. Andi juga memikirkan keluarganya di Brebes. Ia tahu bahwa ibunya berharap ia bisa menikah dengan seseorang yang berasal dari lingkungan yang lebih sederhana, yang bisa hidup bersama mereka dalam kebersamaan yang tidak terlalu mewah. Meskipun Andi ingin bahagia dengan Diana, ia tidak bisa menutup mata terhadap harapan ibunya. Ia merasakan beban tanggung jawab yang besar untuk keluarga yang mengandalkannya, dan juga untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Akhirnya, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Andi memutuskan untuk kembali ke Brebes, untuk mencari waktu bagi dirinya sendiri dan keluarga. Ia merasa perlu untuk berpikir jernih dan memastikan bahwa ia tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anak yang harus menjaga keharmonisan keluarga. Sebelum pergi, Andi berbicara dengan Diana. "Diana, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tapi aku merasa aku harus pulang, untuk sementara waktu. Keluargaku membutuhkan aku, dan aku harus memastikan bahwa aku membuat keputusan yang tepat, untuk kita, dan untuk mereka." Diana, yang sudah merasakan cinta begitu mendalam terhadap Andi, merasa berat hati mendengarnya. "Aku mengerti, Andi," jawabnya. Suara terkejut namun penuh pengertian. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggumu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Perpisahan itu begitu pahit, namun mereka berdua tahu bahwa itu adalah langkah yang perlu mereka ambil. Andi berjanji untuk kembali dan memberitahu Diana apa yang telah ia putuskan. Tetapi perasaan cemas tetap ada. Diana bertanya-tanya apakah mereka akan kembali bersama setelah semua keraguan dan hambatan ini. Sementara itu, Andi merasa bingung. Apakah ia mampu memilih antara cintanya kepada Diana dan harapan keluarganya yang begitu besar? Kedua hati ini terpisah sementara waktu, namun perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dihapus begitu saja. Masing-masing mencoba menemukan jawabannya sendiri, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka tidak akan pernah padam begitu saja, meskipun keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa dunia mereka begitu berbeda. Apakah cinta mereka akan bertahan? Apakah mereka akan bisa melewati semua rintangan dan akhirnya bersatu? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, hubungan mereka telah berubah selamanya. Setelah berpisah sementara,
Andi kembali ke Brebes dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, dan keputusan itu tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga keluarga dan masa depannya. Dalam beberapa minggu di kampung halamannya, Andi mencoba untuk mendengar kata hatinya. Ia berbicara dengan ibunya, berbagi tentang kebimbangannya, dan tentang Diana. Meski ibunya tidak sepenuhnya mendukung hubungan tersebut, Andi merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam di hatinya. Di Brebes, Andi melihat kembali kehidupan yang telah ia perjuangkan selama ini. Ia kembali merasakan beban tanggung jawab terhadap keluarganya, ibu yang sudah tua dan adiknya yang masih muda dan membutuhkan perhatian lebih. Namun, Andi juga tahu bahwa ia berhak mencari kebahagiaan sendiri. Diana telah memberinya harapan baru, dan meskipun dunia mereka begitu berbeda, ia merasakan sebuah koneksi yang kuat, yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Setelah beberapa minggu penuh pergulatan batin, Andi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kalimantan. Ia tahu bahwa perjalanannya ke sana tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan yang telah lama ia cari. Ketika Andi kembali ke Kalimantan, ia merasakan ketegangan dan harapan yang bercampur aduk. Diana, yang sudah sangat merindukannya, juga merasa cemas namun optimis. Mereka berdua merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menentukan arah hubungan mereka. Pertemuan mereka kali ini berbeda. Tidak ada lagi keraguan yang menghantui. Andi, yang merasa sudah cukup mendalam memahami perasaannya, berkata dengan tegas kepada Diana, "Diana, aku kembali karena aku percaya kita bisa bersama. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, menghadapi semua tantangan bersama. Aku cinta padamu." Air mata mulai mengalir di wajah Diana, yang merasa begitu lega mendengar kata-kata Andi. "Aku juga cinta padamu, Andi. Aku sudah lama merasa kesepian, tapi kamu datang dengan segala kebaikanmu. Aku siap menjalani hidup ini bersamamu." Dengan keputusan yang bulat, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melangkah maju bersama. Meskipun mereka tahu bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mereka siap menghadapinya dengan penuh semangat. Andi tidak lagi merasa rendah diri dengan status sosialnya, dan Diana pun tidak merasa bahwa perbedaan usia dan dunia mereka akan menghalangi kebahagiaan yang mereka cari. Langkah pertama mereka adalah berbicara dengan keluarga Andi. Meskipun awalnya ada keraguan dari keluarga, mereka akhirnya menerima keputusan Andi setelah melihat ketulusan cinta yang ada di antara mereka. Ibunya, yang semula ragu, akhirnya memberikan restunya setelah melihat bahwa Andi tidak hanya mengikuti perasaan, tetapi juga membuat keputusan yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Beberapa bulan kemudian, Andi dan Diana menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Meskipun mereka tidak merayakannya dengan kemewahan, mereka merasa sangat bahagia karena bisa bersama. Pernikahan mereka adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, tetapi juga penuh cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Setelah menikah, Andi dan Diana memutuskan untuk bekerja bersama dalam menjalankan usaha tambang batu bara yang dikelola Diana. Andi yang memiliki ketekunan dan semangat kerja keras, akhirnya menjadi partner yang sangat baik bagi Diana dalam mengelola perusahaan mereka. Mereka bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk keluarga mereka yang semakin berkembang. Kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau latar belakang. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau kemewahan, tetapi pada ketulusan hati dan komitmen untuk saling mendukung. Andi dan Diana, yang awalnya hanya dua individu dengan dunia yang sangat berbeda, kini menjadi pasangan yang saling mengisi dan melengkapi, menjalani hidup yang penuh makna bersama. Kebahagiaan mereka tidak datang dengan mudah, tetapi itulah yang membuatnya begitu berharga. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima perbedaan, bertumbuh bersama, dan saling menghargai meskipun dunia di luar sana seringkali penuh dengan prasangka dan hambatan. Di ujung perjalanan mereka, Andi dan Diana tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dibangun dengan cinta, kesetiaan,
dan kerja keras. Jika kamu suka kisah yang penuh perjuangan dan cinta yang tulus, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Ya, bagikan kisah ini dengan teman-temanmu. Siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.